Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Saprabi dengan NPM 23082600034. Izin menjelaskan apa itu takhiaritmia mulai dari definisi. Takhiaritmia adalah gangguan irama jantung yang ditandai dengan frekuensi denyut jantung yang cepat, umumnya di atas 100 kali per menit akibat gangguan pembentukan atau penghambatan impuls listrik jantung. Takhiaritmia dapat berasal dari atrium maupun ventrikel dan dapat menyebabkan penurunan pengisian jantung serta curah jantung. Jenisnya meliputi sinus takikardi, supraventricular takikardi atau SVT, atrial fibrillation atau AF, atrial flutter, dan ventricular takikardia atau VT. Manifestasinya dapat berupa palpitasi sesak, pusing, nyeri dada, hingga sinkop. Diagnosis dan penata laksanaan ditentukan berdasarkan jenis aritmia dan kondisi hemodinamik pasien. Takhiaritmia adalah gangguan irama jantung yang ditandai dengan frekuensi denyut jantung yang cepat, umumnya di atas 100 kali per menit, akibat gangguan pembentukan atau penghantaran impuls listrik jantung. Takhiaritmia berasal dari atrium maupun ventrikel dan dapat menyebabkan penurunan pengisian jantung serta curah jantung. Jenisnya meliputi sinus takikardi, supraventricular takikardia, SVT, atrial fibrillation atau AF, atrial flutter, dan ventricular takikardia atau VT. Manifestasinya dapat berupa palpitasi, sesak, pusing, nyeri dada, hingga sinkop. Diagnosis dan penata laksana ditentukan berdasarkan jenis aritmia dan koneksi hemodinamik pasien. Kita masuk ke etiologi. Takhiaritmia dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, baik dari jantung maupun sistemik. Penyebab yang sering meliputi penyakit jantung koroner, infark miokard, gagal jantung, kardiomiopati, penyakit katup jantung, dan gangguan elektrolit. Selain itu, kondisi seperti demam, infeksi, anemia, hipertiroidisme, hipoksia, dehidrasi, stres, konsumsi alkohol, kafein berlebihan, serta obat atau zat stimulan juga dapat memicu takhiaritmia. Kita masuk ke faktor resiko. Faktor resiko takhiaritmia meliputi usia lanjut, hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal jantung, diabetes mellitus, obesitas, hipertiroidisme, gangguan elektrolit, perokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan riwayat aritmia. Adanya penyakit atau kelainan struktur jantung dapat meningkatkan risiko terjadi gangguan irama. Untuk patofisiologi, takhiaritmia terjadi akibat gangguan pembentukan atau penghantaran impuls listrik jantung. Gangguan tersebut dapat berupa peningkatan otomatisitas aktivitas listrik abnormal atau triggered activity, atau mekanisme re-entry, sehingga impuls listrik terbentuk atau berulang secara cepat. Akibatnya frekuensi jantung meningkat dan waktu diastol menjadi lebih pendek. Kondisinya menyebabkan waktu pengisian ventrikel berkurang sehingga volume sekuncup dan curah jantung dapat menurun. Penurunan curah jantung menyebabkan perfusi organ berkurang dan menimbulkan gejala seperti palpitasi, pusing, sesak, nyeri dada, hingga sinkop. Pada takhiaritmia yang berlangsung berat atau sangat cepat, penurunan curah jantung dapat menyebabkan hipotensi, hiperfusi, edema paru, hingga shock. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisiknya, pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan denyut jantung cepat dengan irama yang dapat teratur maupun tidak teratur, tergantung jenis aritmianya. Tekanan darah dapat menurun pada takhiaritmia yang menyebabkan penurunan curah jantung. Selain itu, dapat ditentukan takipni, pucat, keringat dingin, ekstremitas dingin, penurunan kesadaran, atau tanda gagal jantung seperti peningkatan JVP, krakes paru, dan edema perifer. Pemeriksaan nadi penting untuk menilai frekuensi, kekuatan, dan keteraturan denyut. Pemeriksaan penunjang, EKG 12 lead. EKG digunakan untuk menentukan frekuensi jantung, keteraturan irama, ada atau tidaknya gelombang B, lebar kompleks KRS, asal takhiaritmia, gangguan konduksi, atau iskemi. Pemeriksaan tambahan meliputi Holter monitor atau event monitor, mendeteksi aritmia yang muncul secara intermittent. Ekokardiografi dilakukan untuk menilai struktur dan fungsi jantung. Pemeriksaan laboratorium dapat meliputi elektrolit terutama K dan Mg2, fungsi ginjal, gula darah lengkap, dan TSH bila dicurigai gangguan tiroid. Troponin dapat diperiksa bila terdapat kecurigaan sindrom koroner akut. Kita masuk ke tata laksana farmakologisnya. Tata laksana farmakologisnya disesuaikan dengan jenis takhiaritmia dalam kondisi pasien. Pada SPT reguler dapat diberikan adenosine beta blocker, dapat digunakan untuk mengontrol frekuensi, sedangkan ditiliazem atau verapamil dapat digunakan untuk rare control pada AF atau atrial flutter pada pasien yang sesuai. Amiodaran dapat digunakan pada beberapa jenis aritmia, terutama aritmia ventrikel pada pasien AF dengan risiko tromboemboli. Diberikan antikoagulan seperti apixaban atau rivaroxaban. Gangguan elektrolit terutama kalium dan magnesium juga perlu dikoreksi.
Kalau non-farmakologisnya, pada pasien yang stabil, manuver vagal dapat dilakukan pada SPT tertentu. Jika tachyarrhythmia menyebabkan kondisi hemodinamik tidak stabil seperti hipotensi, penurunan kesadaran, nyeri dada iskemik, atau edema paru, dilakukan kardioversi listrik tersinkronisasi. Pada VT tanpa nadi atau ventricular fibrillation dilakukan CPR dan defibrilasi segera. Untuk aritmia yang berulang atau tidak terkontrol dengan obat, dapat dilakukan catheter ablation, sedangkan ICD dapat dipertimbangkan pada pasien dengan risiko tinggi kematian jantung mendadak. Selain itu, faktor pencetus seperti merokok, alkohol, dan gangguan elektrolit dan penyakit dasar perlu dikendalikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.